Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita adalah dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang Tuhan adalah penolongku. Saudara, setiap kita merindukan pertolongan daripada Tuhan. Setiap kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Kita manusia yang terbatas. Kita tidak sanggup dengan kekuatan kita. Ada banyak perkara, ada banyak hal, ada banyak situasi yang kalau kita andalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Malah firman Tuhan berkata, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, malah kita menjadi terkutuk. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kata firman Tuhan. Jadi sebenarnya hal yang paling tepat, hal yang paling benar dalam kita menjalani hidup kita, apapun situasi dan kondisinya, kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena sekalipun kalau kita merasa kita mampu misalnya, lalu kita mencoba untuk mengandalkan diri kita, mengandalkan orang lain, maka di sana malah kutuk yang akan terjadi. Kenapa demikian saudara? Karena sebenarnya kita ini hidup semuanya di bawah kuasa dan otoritas Tuhan. Nafas yang kita hirup dari Tuhan, kita berpijak di bumi yang Tuhan ciptakan, dan kemudian kita ada di bawah langit yang Tuhan ciptakan, segala sesuatunya ada. Apa yang kita kerjakan bisa berhasil dan sebagainya, itu karena Tuhan. Lalu kemudian kita mulai mengandalkan kekuatan kita, kita mulai mengandalkan orang lain. Wajar Tuhan mengutuk saudara, karena segala sesuatunya adalah dari Dia. Tidak ada secuil dan setitik jarum pun ada kalau bukan karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengharapkan pertolongannya dalam segala situasi hidup kita. Baik susah, baik senang, kita harus selalu mengharapkan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan hari ini saudara, bahwa ada jaminan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kemudian kita juga akan belajar bagaimana supaya kita mengalami jaminan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, sehingga dalam melaksanakan aktivitas saudara, saudara melaksanakannya berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, dan saudara akan mengalami jaminan Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat.
Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah merupakan jaminan Tuhan, di mana di ayat 6 firman Tuhan menegaskan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi di dalam firman Tuhan ini, penulis ini menegaskan bahwa ada alasan sehingga kita dapat berkata dengan penuh keyakinan. Apa yang bisa kita katakan, umat-umat Tuhan katakan, yaitu Tuhan adalah penolongku. Sebagai umat Tuhan, kita dapat dengan tegas dan lantang berkata, Tuhan adalah penolongku. Sebagai orang-orang percaya, saya dan saudara, kita dengan penuh keyakinan kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Dan kemudian kalimat berikutnya dikatakan, aku tidak akan takut. Kalau Tuhan yang menjadi penolong kita, saudara, kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara, saudara tidak perlu takut. Apapun dan bagaimanapun situasi dan keadaan saudara saat ini, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara. Seberapa sulit, seberapa mustahil pun itu, seberapa parah pun keadaan saudara hari ini, dengar saudara, saudara tidak perlu takut karena Tuhanlah penolong saudara. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Dia yang menolong kita, apa yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala perkara bisa jadi kalau Tuhan yang menolong kita. Segala perkara Allah sanggup kerjakan, Allah sanggup lakukan kalau Tuhan yang menolong kita. Segala perkara bisa diubah, segala keadaan bisa berubah. Bahkan padang gurun bisa berubah menjadi Taman Eden. Kalau Tuhan yang menolong, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja. Ada begitu banyak situasi yang Tuhan bisa ubah dengan seketika, saudara. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian umat-umat Tuhan di mana situasi kehidupan mereka yang begitu parah bisa diubah oleh Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup menolong dan mengubahkan. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah saudara sudah memiliki Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara memiliki Tuhan yang menolong dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara? Itu yang jadi masalahnya, karena kalau kita tidak memiliki Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita khawatir dan takut. Bahkan sangat khawatir dan sangat takut. Kenapa saudara? Karena kita adalah mangsa iblis setiap saat. Iblis, firman Tuhan berkata, dia iblis yang mengaum-ngaum seperti singa, yang siap menerkam siapa saja yang bisa dia terkam. Dan kalau kita tidak punya Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, siaplah kita menjadi mangsa iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu sebabnya pastikan saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Dan kalau saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan saudara, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir.
Dan bagaimana memastikan bahwa kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Nanti kita akan belajar, saudara. Lalu juga dikatakan selanjutnya dalam ayat yang ke-6 ini, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Artinya apa? Kalau Tuhan yang menjadi penolong, maka siapapun tidak bisa mengganggu, siapapun tidak bisa berbuat sesuatu yang merugikan, yang mencelakakan umat-umatnya yang dia tolong. Ada orang yang berniat jahat, apakah yang bisa dilakukan manusia yang berniat jahat jika Tuhan yang menolong? Jika Tuhan hadir sebagai penolong, tidak ada, saudara, tidak ada yang sanggup dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa jika Tuhan yang menjadi penolong. Dia Tuhan yang akan melindungi, Dia Tuhan yang akan menjaga, menyertai jika Dia menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan jika kita rindu mengalami pertolongan Tuhan? Karena dikatakan di ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, sebab itu. Jadi di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, firman Tuhan memberi penjelasan apa saja yang menjadi alasan sehingga Tuhan menjadi penolong kita. Karena dikatakan sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Apa sebabnya sehingga kita dengan yakin berkata bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupan kita? Sebabnya itu yang pertama, saudara, ada di ayat 2 dan 3. Bahkan mulai ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan seorang kepada seorang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Yang pertama, saudara, dikatakan di sini pelihara kasih persaudaraan. Bagaimana cara memelihara kasih persaudaraan? Dengan menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, menjamu orang lain, memperhatikan orang-orang yang mengalami perlakuan tidak sewenang-wenang, memperhatikan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Jika dilakukan itu, memelihara kasih persaudaraan dengan berbuat baik, memberi tumpangan, memperhatikan orang lain dan sebagainya, maka dikatakan ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Artinya dengan kita memelihara kasih persaudaraan, itu menjadi sebab, itu menjadi alasan sehingga kita semuanya bisa berkata bahwa Tuhan adalah penolong kita. Jadi yang pertama, alasan sehingga Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi kita, saudara, adalah dengan cara kita berbuat baik, dengan cara kita memelihara kasih persaudaraan. Kita saling mengasihi. Kalau kita rindu mengalami pertolongan di tengah keluarga kita, saudara, maka jadilah kita saling mengasihi di tengah keluarga kita. Kalau kita rindu mengalami pertolongan di tengah-tengah pekerjaan kita, saudara, maka jadilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang saling mengasihi di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. Kalau kita rindu mengalami Tuhan menyatakan pertolongannya yang ajaib di sana, mari kita belajar saling mengasihi dan berbuat baik. Bahkan kalau kita rindu mengalami pertolongan kepada orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun, mari kita belajar berbuat baik. Mari kita belajar untuk menolong mereka. Bahkan dikatakan di sini bahwa ada orang-orang yang dengan tidak sadar mereka menjamu orang lain yang mereka tidak kenal. Ternyata mereka sudah menjamu malaikat-malaikat, kata firman Tuhan. Artinya, saudara, dalam kehidupan ini mari kita berbuat baik kepada orang lain. Belajar memberi, belajar membantu, belajar menolong orang lain. Dan dengan kita melakukan itu, kita akan mengalami bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Saat ini biarlah kita belajar bersama untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita belajar untuk mengasihi orang lain, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan.
Saudara, di tengah pekerjaan Tuhan yang saya hari ini lakukan, di mana gereja ini atau pelayanan ini saya rintis sekitar 20 tahun yang lalu, saudara. Lalu kemudian saya melihat keadaan di daerah ini, maka akhirnya saya berpikir saya tidak cukup hanya berkhotbah, tapi saya harus berbuat sesuatu yang menolong secara sosial, yang menolong secara ekonomi di daerah ini, di mana ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan dan ada begitu banyak orang yang mengalami situasi yang sulit oleh karena kondisi di mana pendidikan masih kurang, lalu kemudian banyak premanisme, banyak perdukunan dan sebagainya. Akhirnya saya berjuang, saudara, saya berpikir bahwa saya harus mulai dari pelayanan anak. Ya, pelayanan anak itu pelayanan yang tidak menarik bagi banyak gereja. Kenapa? Karena pelayanan anak itu tidak ada uang di sana. Yang ada di sana pengorbanan. Tapi saya berpikir, kalau saya mulai dari pelayanan orang dewasa, maka apa yang akan terjadi? Saya hanya akan memperbaiki yang sudah rusak, dan hidup saya akan capek muter-muter di situ, saudara. Sedangkan saya lihat orang-orang yang saya menangkan mulai dari anak sekolah minggu, saya melihat mereka bertumbuh, dan kemudian akhirnya mereka bisa bekerja, dan mereka juga punya perhatian buat pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya berpikir bahwa saya harus serius dengan pelayanan anak. Sehingga akhirnya saya mulai dengan pelayanan sekolah minggu lebih serius. Saya mulai dengan pelayanan anak melalui sekolah juga. Dan kemudian terakhir ada terbuka pelayanan pengembangan, di mana ada sekarang ini ada 200 anak kurang mampu yang kami kembangkan di gereja ini. Ya, penuh pengorbanan, saudara, penuh pengorbanan di sana. Ada begitu banyak hal yang dikorbankan di sana. Saya begitu berjuangnya waktu itu supaya pelayanan ini bisa terbuka, bahkan sampai saya agak sempat sakit parah waktu itu karena berjuang supaya pelayanan anak ini lebih bisa serius. Dan ada dana yang setiap bulan harus dikorbankan ke dalam, untuk supaya pelayanan anak yang kurang mampu ini bisa berkembang, bisa berdampak. Tetapi di samping itu saya mulai melihat, saudara, bahwa ketika aku rela berkorban demi masa depan lebih baik, jika anak-anak ini dididik dengan benar, maka ke depan, 20 tahun ke depan, dampaknya akan sangat besar. Saya bisa melihat itu dalam iman, saudara. Sekalipun banyak pengorbanan, saya melihat Tuhan mulai buka pintu berkat. Saya melihat Tuhan mulai mencurahkan pintu berkat. Nah, saudara, melalui itu hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rela mengasihi orang lain yang kurang mampu, rela berkorban bagi orang lain yang kurang mampu, kalau saudara mulai menyatakan kasih saudara kepada orang lain yang sedang berjuang, bahkan mungkin untuk pekerjaan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman kepada saudara, saudara mulai berbuat sesuatu sebagai bukti kasih saudara kepada mereka, maka firman Tuhan ini menegaskan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Artinya Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai penolong dalam hidup saudara, karena ada alasan. Apa itu? Saudara adalah orang yang rela berkorban, rela mengasihi orang lain, rela berbuat, rela bertindak. Dan kasih saudara bukan hanya sekedar kata. Gampang mengatakan aku mengasihi kamu, gampang, saudara. Tetapi kasih kita itu harus dibuktikan melalui tindakan, melalui kerelaan, rela berkorban, rela berbuat, rela memberi, dan sebagainya. Itu yang pertama, saudara. Itu yang pertama, alasan kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kita belajar mengasihi, saling mengasihi, kita belajar mengasihi orang lain. Dan kasih kita bukan hanya sekadar kata, tapi ada tindakan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua yang menjadi alasan Tuhan akan menyatakan diri sebagai penolong bagi kita, ayat yang keempat, di mana di sana dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Di sini yang kedua ditegaskan, saudara, untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, kita harus belajar menghargai keluarga kita.
kita harus sungguh-sungguh benar dalam perjalanan keluarga kita, bertindak benar, bersikap benar, berperan benar di tengah-tengah keluarga kita. Artinya belajarlah untuk berbuat benar, bersikap benar, bertindak benar, berperan benar di tengah keluarga saudara. Jadikanlah keluarga saudara itu menjadi hal yang penting, di mana saudara akan melakukan yang terbaik di sana. Bagi saya saudara, keluarga saya adalah sorga bagi saya. Artinya sorga di dunia ini saudara. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya mengalami begitu damai dan tentram bersama dengan keluarga saya. Saya kadang-kadang heran kenapa ada banyak orang-orang tua atau bapak-bapak hidup mereka lebih banyak di kedai kopi daripada di rumah bersama istri dan anak-anak. Saya tidak habis pikir dengan itu. Karena bagi saya, betapa indahnya berada di tengah keluarga. Tapi kenapa banyak orang membuang-buang waktunya jauh dari keluarga? Dan bahkan di sini dikatakan orang yang berlaku benar, berbuat benar. Artinya di tengah keluarganya itu harmonis, keluarganya itu benar, karena bersikap benar, bertindak benar, membuat sistem yang benar dan sebagainya di tengah keluarga. Maka dikatakan ayat 6, itu menjadi alasan Allah akan menolong kita. Saya teringat saudara satu peristiwa. Tuhan berkata kepada orang Israel, silahkan perbanyak doamu, silahkan perkuat suaramu meminta, silahkan mengalirkan air matamu meminta, mintalah, aku tidak mendengar kamu, kata firman Tuhan. Begitu kira-kira intinya saudara. Lalu orang Israel berkata, kenapa Tuhan? Apa salah kami? Lalu apa kata Tuhan? Karena kamu telah tidak setia kepada pasangan masa mudamu. Artinya apa saudara? Ada masalah di tengah keluarga mereka. Pasangan suami istri bermasalah, tidak akur, tidak tentram, tidak harmonis. Dan itu membuat Tuhan berkata, aku tidak mau dengar doamu. Artinya kan betapa ruginya. Sudah tidak harmonis di tengah keluarga saja, betapa ruginya saudara, karena kita tidak nyaman, kita tidak tentram di sana. Kita tidak menikmati keharmonisan, keindahan. Lalu ditambah lagi ketika kita tidak harmonis di tengah keluarga, malah Tuhan bilang, aku tidak mau dengar doamu. Artinya dia tidak akan menolong. Nah, yang luar biasa malah ketika kita menjaga keharmonisan di tengah keluarga, menjaga keluarga kita baik, ada ketentraman, kita alami sorga di dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita betapa damai dan tentramnya. Dan setelah itu Tuhan malah akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Nah, itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara. Ada hal yang sangat penting kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, yaitu jagalah keluarga saudara harmonis, tentram, damai. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir saudara, yang menjadi alasan sehingga Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Ayat 5 dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal ketiga di sini Tuhan berkata, jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya dengan singkatnya, saya bisa menegaskan di sini saudara bahwa hiduplah dari berkat Tuhan. Jangan kamu jadi hamba uang. Saudara perlu uang, saya sebagai hamba Tuhan juga sangat-sangat perlu uang saudara. Ada begitu banyak urusan yang harus saya selesaikan melalui uang. Butuh uang. Tetapi yang menjadi masalah, menjadi perbedaannya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara, adalah bahwa bagi mereka uang itu adalah Tuhan mereka, sehingga apapun mereka lakukan untuk uang. Tetapi bagi kita, uang itu hanya alat, sehingga kita mencari uang demi untuk sesuatu, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan ini berkata supaya kita, intinya di sini adalah kita hidup berdasarkan berkat yang Tuhan beri. Kita lakukan yang terbaik, kita kerjakan yang terbaik, dan kemudian Tuhan berkati kita nikmati berkat Tuhan. Jangan jadi hamba uang.
Jangan akhirnya apapun yang kita lakukan itu demi uang. Hari ini saya berdoa saudara berhasil dalam apa yang saudara kerjakan hari ini. Tetapi saya mau menegaskan kepada saudara, jangan jadi hamba uang. Jadikan uang itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, untuk membantu orang lain, untuk membantu pekerjaan Tuhan, dan untuk kebutuhan kehidupan saudara. Jadikan uang itu sebagai alat. Jangan jadikan dia sebagai tuan bagi kehidupan saudara. Kalau itu yang terjadi, saudara bisa mengontrol uang, saudara bisa menguasai uang, maka firman Tuhan berkata, ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita jika kita bisa dipercaya masalah uang. Kita bersyukur betapa luar biasa kebenaran firman Tuhan hari ini kepada setiap kita saudara, di mana Tuhan menyatakan jaminannya bahwa dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Bagaimana sehingga kita mengalami Tuhan menjadi pertolongan kita? Yang pertama, jadilah orang yang mengasihi orang lain. Artinya pelihara kasih persaudaraan, belajar mengasihi orang lain melalui tindakan. Yang kedua, menjalin keharmonisan di tengah keluarga. Jadilah keluarga-keluarga harmonis, keluarga saudara. Lalu yang ketiga, jangan menjadi hamba uang, tapi hiduplah dari berkat Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan berkat yang besar, mari kita nikmati. Hiduplah dari berkat Tuhan itu. Maka dengan demikian, dengan 3 alasan itu, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Biarlah setiap kita mengalami Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bagaimana supaya kami mengalami Tuhan menjadi penolong bagi kami. Dan kami sudah belajar bahwa dengan kami hidup saling mengasihi, dengan kami menjaga keluarga kami dengan cara yang terbaik, kami berperan dengan peran yang terbaik, kami mengasihi keluarga kami mengasihi pasangan hidup kami, anak-anak kami dan sebagainya, maka kami akan mengalami kasih-Mu. Dengan cara kami hidup berdasarkan berkat Tuhan, kami tidak menjadi hamba uang, maka kami akan mengalami pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan, dan kami mau terapkan firman-Mu untuk kami mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini, berkati kehidupan mereka. Bahkan saat ini ya Tuhan, sebentar lagi hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, profesi mereka, kerinduan mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Teruslah Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil
dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil.
ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah.
Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.